Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, darah dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Iya, senang hari ini? Iya. Siapa hari ini yang tidak sekolah? Queen. Habis itu? Iya, berarti ada berapa teman yang gak sekolah hari ini? Iya. Queen, kenapa Queen gak sekolah hari ini? Dapa? Sakit. Iya, Dapa sakit ya. Habis itu siapa lagi satunya? Yona, kemana Yona? Iya. Berarti hari ini ada 3 orang yang 4 ya? Oh ya, 4 dengan Anggun yang tidak sekolah ya. Nah, anak-anak ya, kalau tidak ada kepentingan nggak usah ya, sampai jangan nggak sekolah ya. Harus sekolah. Perhatikan pendidikan kalian. Jangan sampai kalian meninggalkan sekolah kalian hanya untuk hal yang tidak bermanfaat ya. Hari ini ya, Ibu mau menyampaikan hari ini kita akan belajar adalah tentang PPKN. Ya, anak-anak kita akan belajar tentang PPKN dan ya ada berapa hal yang ingin Ibu nanti sampaikan untuk anak-anak. Bagaimana kita akan belajar mendengarkan, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, nah ada tujuan yang akan disampaikan di sini. Bagaimana kalian belajar ideologi itu apa? Ya, bagaimana kita menerapkan Pancasila itu dalam kehidupan kita itu, ya. Dan banyak lagi yang kalian pelajari dari PPKN hari ini. Nah, Ibu juga ya, nanti kalau di dalam materi nanti ada tanya jawab, anak-anak bisa menjawabnya. Oke, siap untuk belajar? Siap. Iya. Oke. Ini adalah
Judul atau tema untuk kita belajar hari ini adalah mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, nah, oke, ada pertanyaan. Nah, bagaimana kalian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin anak-anak sering ya melihat dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang kamu lakukan ya dalam kehidupan sehari-harimu ya. Nah, kira-kira siapa yang mau menjawab nomor 1 nih? Bagaimana kalian mengamalkan Pancasila? Oke, silakan, Apipa. Menjalankan ibadah dengan Menjalankan ibadah dengan ikhlas. ikhlas. Ada lagi? Apa, Gebi? Toleransi beragama. Toleransi beragama. Ada lagi nggak? Bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apa, Daren? Menghargai pendapat pada saat musyawarah. Hargai. Ada lagi? Ayo silakan. Bagaimana kalian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Banyak hal. Ya? Seperti tadi, menghargai pendapat orang lain, boleh. Ya? Nah, yang kedua, menurutmu bagaimana cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Ayo. Ada nggak? Apa, Pika? Menghormati keyakinan orang lain. Menghormati keyakinan orang lain. Good job. Ada lagi? Ayo. Ada lagi nggak? Apa caranya dalam sehari-hari? Boleh nggak kita berantem sama orang lain? Nggak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Ayo. Harus Hidup rukun. hidup rukun. Apalagi? Sama teman harus apa? Boleh nggak kita pilih-pilih? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ayo, kenapa kita nggak boleh pilih teman? Nah, ini adalah cara kita mengamalkan itu. Kita tidak boleh memilih teman kita, ya. Nah, seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, Pancasila adalah simbol sekaligus pilar ideologis negara Indonesia. Nah, anak-anak, ya, sebelum Ibu bahas di sini, ya, Ibu silakan kalian membaca dulu materi yang Ibu bagikan untuk kalian. Silakan dibaca dulu, ya. Ibu kasih waktu untuk kalian membaca materi yang Ibu bagikan tadi. Silakan dibaca dulu. Ayo, silakan dibaca. Silakan dibaca dulu materi yang diberikan. Ayo, Roland, dibaca Roland. Yang dibaca di buku yang materi diberikan tadi. Silakan dibaca materi. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Iya, silakan dibaca ya.
Silakan dibaca sama temannya. Ada yang sudah? Nah, yang belum dibaca dulu. Dah? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah, oke, kita ice breaking dulu. Anak-anak silakan berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Oke. Silakan Senina pimpin ice breaking bawa teman-temannya. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Oke. Anak-anak ya, tadi kita udah ice breaking. Supaya apa ice breaking? Supaya semangat? Iya, belajarnya ada konsentrasinya. Udah fokus? Oke. Nah, anak-anak ya. Nah, sebelum kita belajar ini, Ibu masih tahu ya. Nah, apa sih yang dapat kalian pelajari dari sini nanti tujuannya ya, motivasinya untuk apa? Yang pertama untuk anak-anak sendiri ya, bagaimana anak-anak bisa belajar menghargai orang lain. Ya, bukan orang yang tua dari kita, orang lain misalnya dengan temanmu, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, nah di situ bagaimana juga kita bisa memberikan ya semangat spirit untuk orang lain ya. Nah hari ini kita akan belajar ini mengamalkan jika bab 1 sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa sih makna dari sila-sila dalam Pancasila. Nah hari ini kita akan melihat ya. Nah ini tadi anak-anak sudah menjawab bagaimana mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Benar apa yang dijawabkan oleh Pika, ya oleh Daren, ya oleh Gebi tadi. Nah, anak-anak Pancasila adalah simbol sekaligus pilar. Kemarin pernah Ibu jelaskan Pancasila ya. Nah, ideologi negara Indonesia. Nah, dia terdiri dari bahasa Sanskerta yaitu panca. Panca itu artinya apa? 5. Ya, ingat ya, Pancasila itu arti dari bahasa Sanskerta artinya berarti 5. Sila berarti adalah prinsip atau asas ya. Dari 5 sila itu ya, sila pertama, apa sila pertama anak-anak? Sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Sila kelima? Iya. Nah, di dalam Pancasila ini tadi panca berarti sila, sila berarti prinsip atau asas ya. Ini merupakan dalam rumusan dalam Pancasila. Nah, ini adalah ideologi dari bangsa kita ya anak-anak ya. Nah, apa sih yang dipelajari dari 5 sila ini, dari panca tadi, dari 5 sila ini? Nah, anak-anak lihat ya, sila pertama ya. Nah, ini sila pertama. Ya. Sila pertama itu mengajarkan apa? Apa ini? Taat. Apa arti taat? Patuh. Ya. Kalian taat nggak dengan aturan sekolah? Taat nggak dengan aturan dalam kelas? Iya. Apa aturan keyakinan kelas kemarin dibuat? Tidak boleh main HP saat pelajaran dimulai. Oh, iya benar. Apalagi? Harus dalam waktu yang tepat. Iya. Iya, harus sopan santun, tidak boleh makan saat iya, itu keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin. Nah, ini kata taat. Anak-anak sila yang pertama adalah mengajarkan kita untuk taat terhadap apa? Agama dan iya, taat kepada agamamu. Kita semua punya agama enggak? Iya. Ada berapa agama?
Agama yang pertama apa? Islam, Yang kedua? Katolik, Buddha, Hindu, Iya. Nah, ada 6 agama itu mengajarkan kita saling menghormati. Ada kata toleransi. Nah, ini setelah itu kita juga menghormati teman yang berbeda. Dengan apa? Ya, boleh nggak kita mengejek agama orang lain? Nggak boleh, kita harus toleransi. Nah, ini adalah contoh ya, kalau kita taat dengan agama kita. Sebelum berangkat tadi ada yang berdoa nggak? Siapa yang berdoa tadi berangkat sebelum berangkat sekolah? Iya, berarti dia taat ini ya. Yang belum harus belajar ya. Nah, boleh besok harus rajin ya ini ya. Kalau mau berangkat beraktivitas atau bawa sekolah itu kita harus apa dulu? Berdoa. Apa gunanya berdoa anak-anak? Iya, benar. Ada lagi nggak? Ada yang tahu apa tujuan berdoa? Supaya apa? Ayo. Supaya kita selalu dijaga sama siapa? Sama Tuhan. Yang kedua apa? Disiplin dalam beribadah. Disiplin nggak beribadahnya? Contohnya, kalau hari Jumat, yang muslim apa? Sholat Jumat. Kalau yang Kristen hari Minggu apa? Iya, ada yang sekolah minggu atau di ibadah. Ada nggak kita kalau beribadah bermain? Nggak ada. Nah, yang ketiga adalah meyakini agama yang dianut. Ya, kalau kamu sudah agamamu misalnya agamamu Islam, ya anut agamamu ya. Nggak usah kamu belajar lagi agama orang lain ya. Pelajari agamamu. Tapi ingat, tidak boleh kita apa? Menghina agama orang lain ya. Tidak boleh kita menghina agama orang lain. Nah, sila yang kedua, apa terkandung dalam sila yang kedua? Ada kata apa? Kemanusiaan ya. Anak-anak ada kata manusiaan. Nah, ini berarti kita harus berhubungan dengan siapa di sini? Dengan banyak orang. Ini tangan. Nah, ini ya, saling mendukung ya. Nah, ini. Nah, berteman dengan orang tanpa membedakan apa? Membedakan suku. Iya, sukumu apa? Misalnya sukumu Jawa, Batak, Dayak atau orang Siang ya. Berteman aja, nggak boleh kita membedakan. Nah, kalau bisa kita belajar, oh budayanya seperti apa. Nah, sehingga pengetahuan kita semakin banyak, ya. Nah, habis itu ras itu apa ras? Warna kulit. Misalnya warna kulitmu hitam, temannya warnanya putih, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, kita nggak boleh membedakan berteman dengan orang kalau melihat rasnya apa atau jenis kelaminnya apa. Aku berteman dengan perempuan aja atau laki-laki. Ya, nah, apa yang kedua? Saling mencintai sesama manusia. Iya, ada kata peduli, ada kata empati. Misalnya ada temanmu yang kena musibah kebakaran, apa yang kamu lakukan? Membantu dengan apa? Iya, memberikan sumbangan. Itu namanya kemanusiaan. Atau ada temanmu yang mengalami kecelakaan, apa yang kamu lakukan? Apa? Menolongnya. Ada, boleh nggak kita kata kalau teman kita jatuh kita harus hahaha, boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus apa? Memberikan pertolongan. Nah, ini tadi sila yang kedua. Nah, bagaimana dengan sila yang ketiga? Sila yang ketiga, menjunjung tinggi. Iya, apa bahasa persatuan kita? Bahasa Indonesia. Iya. Nah, ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Boleh nggak kita campur-campur bahasanya? Iya. Kita boleh menggunakan kalau seperti ibu mengajarkan kalian harus menggunakan apa ibu? Iya. Tapi kalau ibu mengajarkan bahasa Dayak, ibu harus menggunakan apa? Iya, itu namanya kita belajar juga dalam budaya. Nah, yang ini, apa ini? Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya apa, ayo? Ayo, siapa yang tahu? Apa contohnya? Misalnya kalian di bis, ya, duduk di bis ya, ada orang tua yang gini. Apa yang harus kalian lakukan? Ayo. Iya, pintar menyuruh orang tua itu yang duduk ya, karena kalian yang mudanya harus apa? Mengalah. Itu namanya adalah mengutamakan kepentingan
umum daripada kepentingan pribadi. Ada contoh yang lain lagi apa? Ayo, contoh yang lain. Banyak anak-anak ya yang bisa kalian lakukan ya. Nah, selanjutnya apa? Dalam berteman boleh nggak kita membeda-bedakan suku? Boleh nggak kita membedakan bahasa daerah orang lain? Tidak boleh, karena ini adalah punya keunikan sendiri anak-anak. Ya, misalnya dia sukunya orang Dayak. Orang Dayak itu banyak sukunya ya, bukan cuma satu anak-anak ya. Banyak bahasa Dayak itu. Ya, ada bahasa Siang, nah, ada bahasa Murung, bahasa Utdanum, bahasa Ngaju, banyak lagi. Ya, begitu juga suku. Ya, ada suku Manyan. Ya, nah banyak sekali anak-anak ya. Ini lebih dari 1.000 sebenarnya kalau di Indonesia itu suku dan maupun bahasa daerah. Tapi apa bolehkah kita mengatakan bahasamu jelek kepada orang lain? Nggak boleh ya. Nah ini, nah kita tidak membuat suatu yang perbedaan dengan orang lain. Oke, ada pertanyaan nggak dari sila ketiga? Ada nggak pertanyaan kira-kira? Ayo, ada nggak pertanyaan? Ngerti nggak? Ngerti nggak kira-kira sila yang ketiga? Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini sila keempat. Apa sila yang keempat? Musyawarah. Musyawarah itu seperti apa? Nih. Ya, nah, musyawarah itu adalah bertujuannya adalah mufakat berdasarkan rasa kekeluargaan. Keputusan itu diambil ini berdasarkan rasa kekeluargaan. Contohnya apa ini? Ini lagi apa ini anak-anak? Iya, diskusi ya. Mereka menghargai perbedaan pendapat, ini diselesaikan dengan rasa kekeluargaan. Ya, nah wajar anak-anak kalau dalam musyawarah itu dalam rapat itu ada namanya beda pendapat. Ya, tapi bukan berarti harus bertengkar, nggak boleh anak-anak seperti itu ya. Nah, ketika dalam perbedaan itu ya, dalam musyawarah itu kita harus bisa menghargai. Nah, ketika pendapat kita tidak diterima orang lain, kita harus punya rasa apa? Ini ikhlas ya, menerima keputusan ya. Nah, kalau pendapat kita tidak diterima orang lain, kita ikhlas ya, berarti ada yang lebih baik lagi ya ini ya. Nah ini menerima keputusan orang lain memang ini sangat sulit ya untuk dilakukan, tapi ya namanya suatu musyawarah ya, karena ada rasa kekeluargaan, ini adalah untuk kemajuan, bukan untuk diri pribadi. Nah, bukan rapat namanya kalau untuk diri pribadi ya. Nah, kalau diri pribadi kita bisa ngambil keputusan itu sendiri. Nah, kalau musyawarah berarti itu mengumpulkan orang banyak ya anak-anak ya, mengumpulkan orang banyak, bukan cuma 1-2 orang. Oke, nah ini sila kelima. Apa sila kelima? Iya, apa contohnya? Apa itu hak? Ingat masih hak? Apa itu hak? Hakmu sebagai anak apa? Mendapatkan kasih sayang. Apa lagi? Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan apa lagi dari orang tua? Apa, Daren? Mendapatkan ilmu dari guru. Itu hak ya. Ada lagi? Apa hak kalian? Kalau dari di rumah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan apa dari di rumah? Uang jajan dapat nggak? Baju dapat nggak? Itu adalah hak. Kalau di sekolah apa? Belajar. Apa lagi? Diskusi. Iya, apa lagi? Ya, nah itu adalah hak-hak yang kamu miliki. Nah, kewajibanmu apa? Kalau di sekolah? Mentaati peraturan. Apa lagi? Belajar. Apa lagi? Iya. Kalau kewajibanmu di rumah apa? Membantu orang tua. Apa lagi? Boleh nggak membentak orang tua? Nggak boleh ya. Kewajibanmu mendengar nasihat orang tua ya. Nah itu. Nah anak-anak ini namanya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap orang dimanapun kamu ya anak-anak ya, di rumah pun di sekolah pun ada hak dan kewajiban. Nah menghormati hak dan kewajiban orang lain ya. Nah ini. Nah ini ada gambar apa ini anak-anak?
menabung. Nah, hemat, suka menabung, dan tidak bergaya hidup mewah. Siapa yang di sini suka menabung? Oke, pintar ya. Jangan semuanya dijajani semua ya. Ya, jangan dijajani semua. Ya, nanti kalau dijajani semua nggak ada tabungannya ya. Harus pintar-pintar. Misalnya dikasih orang tuanya uang 10.000, jangan 10.000-nya semua habis, disisain berapa. Nah, misalnya untuk ditabung. Nanti anak-anak kalau mau apa, mau beli apapun, kalian kalau ada uang bisa kalian beli. Jangan yang cuman minta dihabisin ya. Harus pintar-pintar nabung ya. Oke. Nah, ini 5 fungsi dan peran dari Pancasila ya. Nah, ini sebagai apa dia? Iya. Sebagai apa lagi? Iya. Sebagai apa lagi? Iya. Ini? Nah, ini yang kita pelajari. Kalau sebelumnya sudah kita pelajari di bab 1, ini adalah kita pelajari fungsi dan peran dari Pancasila itu. Ya, ada nggak dibaca di buku tadi? Ya. Nah, ini sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi. Kalau tidak ada Pancasila, bagaimana negara kita? Hancur. Ya, Pancasila sebagai fondasi. Rumah itu ada fondasi nggak? Ini ada fondasi nggak? Kalau nggak ada fondasinya gimana rumah ini? Iya, nggak kokoh, dia nggak kuat. Nah, ini sebagai dasar negara. Pancasila itu sebagai fondasi yang kokoh. Ya, nilai-nilai dari Pancasila ini yang membentuk kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik. Makanya penting, ya. Makanya di undang-undang ini ada nggak Pancasila tertuang lagi? Ada. Siapa yang pernah baca undang-undang? Ada nggak? Ada ya? Nah, ini ada. Nah, ingat, sebagai dasar negara bahwa Pancasila itu merupakan fondasi bagi tegaknya apa? Bangsa Indonesia. Iya. Oke. Nah, ini sebagai apa ini? Sebagai kepribadian bangsa. Dia memiliki apa? Perilaku yang apa ini? Iya, perilaku yang baik. Ya, dia tidak membeda-bedakan orangnya dari mana-mana pun, dia tidak apa. Nah, ini dia memiliki sebagai pribadi, ya, kepribadi yang baik. Ya, makanya kita anak-anak selalu katakan kalian harus memiliki attitude yang baik, yang bagus. Ya, pintar, tapi kalau tidak punya akhlak yang baik, itu sama juga bohong. Ya, nah ini. Ya, nah kita harus memiliki kepribadian. Di Pancasila itu kita belajar Pancasila itu mengajarkan apa? Sikap, mental, perilaku kita. Bagaimana perilaku kita kepada orang yang lebih tua? Bagaimana sikap kita kepada orang yang muda dari kita atau dengan teman kita? Ya, tidak boleh kita melihat orang lain itu. Misalnya kita melihat dari ini. Misalnya anak-anak kita. Kadang-kadang kita melihat orang lain, ya, seringkali ini terjadi dimanapun, kita melihat orang itu sering dari bajunya. Kalau orang lihat itu bahwa dia bajunya bagus, ya, kita senang duduk dengan dia atau kita hormatin. Tapi kalau orang itu bajunya nggak bagus atau orang yang sederhana, kita memandangnya sebelah mata. Itu bagus nggak? Tidak, itu ya. Nah, itu seperti anak-anak. Oke. Nah, sebagai apa ini? Iya, nah ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ya. Nah, membentukkan karakter, perilaku, etika, dan tata nilai. Nah, ini lihat ini gambar siapa ini? Nah, ini siapa ini? Nah, ini. Nah, dua ini merupakan contoh adalah perilaku yang perlu kita contohi, teladani. Walaupun mereka berbeda agama mereka masih tetap pada apa? Perilaku yang apa di sini kita lihat? Iya, saling menyapa nggak? Iya, berbicara. Nah, ini adalah membentuk. Nah, sebagai pandangan bangsa, kenapa Pancasila ini membentuk ini tadi? Ya, karakter perilaku kita, etika kita menjadi lebih baik lagi. Nah, ini sebagai apa ini? Sebagai sumber. Iya, nah ini. Anak-anak kalau sekolah ini nggak ada aturannya bagaimana? Kacau, sama. Ya, kalau tidak ada aturannya sama, ya, kacau. Nah, ini adalah sebagai sumber segala hukum, ya. Nah, dia mengatur, mengelola, ya, ada undang-undangnya, ada acuannya, yang mengatur semua apa yang pun kita lakukan, ya. Oke, nah ini apa ini?
Iya, ini sebagai cita-cita untuk tujuan bangsa. Ya, ini ya. Nah, ini adalah kesimpulannya adalah peranan Pancasila sangat penting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Pancasila harus dapat dilestarikan di komponen bangsa kita. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya, ada nilai-nilai yang ditanamkan di dalam Pancasila ini. Oke, anak-anak sekarang kalian silakan mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Ya, nah silakan kerjakan LKPD yang dibagikan. Ibu kasih. Ya, nah, Ibu kasih dalam kelompok ya. Ini Ibu bagikan dalam kelompok. Nah, silakan nanti ini LKPD yang Ibu bagikan ini ya. Silakan nanti dalam kelompoknya. Ini kelompok diskusinya. Ini kelompok 1 ya. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya ya. LKPD yang Ibu ya. Ya, silakan diskusikan ya. Satu aja ya. Oke, silakan diskusi. Ya, silakan diskusi dengan temannya. Ya. Silakan bisa ini dan temannya bisa bergabung ya. Bisa dilihat yang mana yang mau dikerjakan ini. Yang dikerjakan LKPD-nya ya. Nah, melaksanakan tugas yang telah dibagikan secara sepakat dan tepat waktu. Nah, sesuai dengan sila keberapa tadi? Ayo. Sesuai sila keberapa tadi? Ada nggak? Silakan. Dengan teman-temannya. Ya, silakan diskusi ya. Ya, dicentang. Jawabnya dicentang ya, sesuai sila keberapa. Sudah Ibu jelaskan tadi. Bisa hadap sana lah, aku ke situ semua. Silakan. Di situ. Lupa aku semuanya. Oke, silakan diskusi sama temannya. Ya. Oke, silakan diskusi dengan temannya. Yang mana? Yang ini. Ini jawabnya. Nah, ini. Ya, nah ini pilih sila keberapa. Nah, tulis di sini misalnya. Mengambil keputusan bersama dengan teman, saling menghargai pendapat dan menyampaikan perlu diterapkan di sekolah. Sikap ini selaras dengan sila keberapa tadi? Nah, iya, sila keempat tulisannya apa? C kan? Berarti di sini C. Iya. Oke? Nomor 2 tuh kan ada keagamaan. Oke, nanti setiap kelompok Ibu beri 3 kelompok nanti menyampaikan hasil diskusi kelompoknya nanti di depan ya. Ada lagi. Nomor 3 kalau sila ketiga. Nomor 3 sila ketiga. Iya, Persatuan Indonesia. 3. Ini sudah.
Daren ini nggak dijawab sama kelompok temannya. Dua-duanya tadi. Iya, dijawab dua-dua ya. Oh, dua-duanya. Diskusi dengan teman-temannya biar sama jawabannya dalam satu kelompok, diskusikan. Ya. Teman-temannya sudah dijawabkan satu kelompoknya? Ya. Silakan diskusi dengan temannya. Apa? Oh, yang ini gini. Ini cara jawabnya gini. Nah, coba ini apa bacaannya, Gisel? Mengambil keputusan bersama-sama dengan saling menghargai pendapat yang disampaikan Nah, perlu diterapkan di sekolah. Sikap ini selaras dengan sila Pancasila. nah, tadi ada ibu jelaskan nggak? Ada Nah, sila keberapa dia? Nah, lihat nih. Sila kelima itu A. Sila pertama itu B. Sila keempat itu C. Sila ketiga itu D. Sila kelima itu E. Nah, kira-kira ini jawabannya apa? Sila keberapa? jadi di sini bikin A, B, C. Bukan. Ini sila. Kamu jawabannya apa? Sila keberapa ini? Sila keempat, Nah, berarti 4 ini apa? C kan? C. Nah, berarti di sini C. Ya? Oke? Ya, silakan diskusi dengan temannya. Ngerti sudah, Melinda? Ada yang ditanyakan? Yang mana? Sudah. Ini udah dijawab belum? Nah, ini dijawab juga. Nah, ini sudah. Nah, ini belum diisi, harus diisi. Ini masuknya sila keberapa? Melaksanakan tugas yang telah dibagi secara sepakat dengan tepat waktu. Sila berapa tadi? Masuk sila berapa? Di materi juga ada, yang dijelaskan Ibu juga ada. Ini sama juga. Nah, ini sila kelima ini A, sila kedua B ini sila pertama, C sila keempat, D sila ketiga, E sila kedua. Nah, ini Mengambil keputusan bersama-sama dengan saling menghargai pendapat yang disampaikan perlu diterapkan di sekolah. Sikap ini selaras dengan sila Pancasila. Nah, tadi apa kalau diskusi tadi sila keberapa? Ayo, ingat nggak sila keberapa tadi? Yang ada rapatnya tadi sila keberapa? Nah, ayo. Ada pangkat. Iya. Ini sila keempatnya yang mana? B. C berarti C di sini. Nah, ngerti? Oke, ya. Coba ya. Udah bisa? Sudah. Ini sudah. Ini dijawab apa ini? Sudah dijawab. Ini Ibu lihat. Oke. Sama temannya sudah diskusi. Udah Ain. Di materi ada ya, anak-anak ya. Materi yang dibagikan itu sudah ada. Udah selesai. Hampir, Bu. Hampir. Udah ngerti? Ada yang udah selesai kelompoknya? Udah, kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah belum? Ini masih belum. Sudah. Kelompok 6 sudah? Belum. Oke, sekarang kelompok kedua.
Oke, ada yang sudah? Sudah. Oke, kelompok Lois. Ya. Harus satu lagi, Bu. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Iya. Sudah. Oke. Silakan kelompok 1 ke depan dulu ya. Kelompok 1. Di sini di depan sini ya, ya. Oke. Kelompok 1 sudah dijawab semua. Oke, silakan kelompok 1 sampaikan hasilnya. Baju-baju depan sini, baju-baju. Itu si apa Lois ke depan, hadap depan, bukan hadap ibu ya. Ya, Parel di sini Parel. Glory ya. Oke. Apa hasilnya dari yang kalian jawab? Ya, nomor 1. Silakan Cenina. Yang nomor 1 yang ini pernyataan. Nanti berbagi dengan kelompok yang lain. Pernyataan. Iya. Iya, ya. Dibaca dulu. Ya. Melaksanakan tugas yang telah dibagi secara sepakat dengan tepat waktu. Iya. Oke, Lois nomor 2. Melestarikan tradisi keagamaan satu daerah bersama warga desa. Sila keberapa? Oke. Parel. Membantu tetangga yang terlalu sibuk supaya berbeda agama. Sila ketiga. Glory. Iya. Nomor 5. Baca Lois. Oke, sila keberapa itu? Oh iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, silakan duduk dulu kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Belum. Siapa yang sudah? Ayo, kelompok siapa yang sudah? Ya, silakan maju. Ya, nanti ya, gantian ya. Silakan dibaca hasil diskusinya. Yang pertama melaksanakan tugas yang telah dibagi. Ya. Ya, terus? Jawabannya C. Ya, nomor 2. Selain mendasari dan menilai sila-sila yang lain. Iya. Nomor 3. Iya. Oke, nomor 4. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan menyampaikan sila ini, kita mematuhi keselamatan warga dan hak sesama manusia. Jawabannya D. Oke, nomor 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan dulu kelompok 3. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Terakhir ya, kelompok 4 ya. Ya, terakhir silakan kelompok 4 sampaikan hasil diskusinya. Ya. Silakan kelompok. Oke, silakan baca nomor 1 dulu. Mengambil keputusan bersama. Sama
dengan saling menghargai pendapat yang disampaikan perlu diterapkan di sekolah. Sikap ini selaras dengan Pancasila. Jawaban C. Ya, nomor 2. Dua, sila ini mendasari dan menjiwai sila-sila yang lain. Jawabannya A. Tiga, menggunakan hak secara sebenarnya yang dapat merugikan kepentingan tetangga dan pengembangan sila ini. C. Nomor 4, setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dengan mengamalkan sila ini, kita mengakui persamaan derajat antara sesama manusia. Jawaban B. Oke, nomor 5. Kegiatan yang dilakukan bersama dalam menghidupkan serta saling tolong menolong dan peduli antar sesama mencerminkan kemahiran nilai ini. Jawabannya E. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok keempat ya. Oke, silakan dulu kelompok keempat. Oke, kita udah selesai ya dalam diskusi tadi. Sudah Ibu kasih kesempatan untuk 3 kelompok untuk maju menyampaikan hasil diskusinya. Anak-anak kita sudah belajar tadi materi kita tentang anak-anak tadi. Apa tadi materi kita tadi? Masih ingat? Mengamalkan mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kira-kira apa yang kalian dapati dari materi hari ini disampaikan? Bisa disebutkan? Apa yang kamu dapatkan dari hari ini? Ayo silakan kasih pendapat. Apa yang kamu dapatkan dari materi ini? Ayo, siapa yang bisa kasih pendapat? Yang dari, ya oke, Lois, apa Lois? yang harus toleransi. Oh, iya, ada lagi. Apa? Saling menolong dan menghargai. Saling menolong dan menghargai. Ada lagi nggak? Pika? Saling mendengar pendapat orang lain. Ada lagi nggak? Reski? Oke, ada lagi nggak, Daren? Tidak boleh membedakan orang lain. Membedakan orang lain. Apa, Roland? Menghargai orang lain. Oke, apa lagi? Tidak boleh membedakan. Ada lagi nggak? Siapa lagi? Ayo. Apa yang kalian dapatkan dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Nah, banyak ya? Oke, banyak tadi. Nah, anak-anak dari materi yang kita dapatkan tadi, kita belajar untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak ya, dari materi yang disampaikan ya, dari yang disimpulkan ya, dari disimpulkan tadi benar apa yang dikatakan oleh teman-temanmu ya, dari teman-temanmu tadi ya. Nah, kita belajar ya. Nah, ini ada kesimpulan yang terakhir tadi. Nah, Pancasila ini mengimplementasikan dalam nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada nilai-nilai dalam Pancasila itu yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Misalnya tadi apa yang dikatakan oleh teman-temanmu? Tidak boleh membeda-bedakan dalam memilih teman. Harus apa? Saling? Iya, toleransi, saling menghargai, apalagi banyak hal ya. Nah, anak-anak kalian sudah mendapatkan poin-poinnya. Apa kesimpulannya? Dari materi yang disampaikan oleh Ibu tadi, apa kesimpulannya? Nah, apa kesimpulan penting yang kalian dapatkan dari materinya? Nah ya, apa kesimpulannya? Yang kalian dapatin dari yang Ibu jelaskan tadi, apa kesimpulannya? Kira-kira kalian setelah ini kalian mau lakukan apa? Setelah belajar ini, refleksinya. Kira tahu tadi. Kira-kira mau apa? Boleh nggak kamu membeda-bedakan teman setelah ini? Apa yang harus kamu lakukan? Apa? Iya, berteman dengan semua orang ya. Nah, anak-anak dari kesimpulan materi ini kita bisa belajar adalah bagaimana kita bisa ya. Nah, tadi sila yang pertama apa? Taat. Taatnya apa? Taatnya kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Kita yang sila pertama tadi kita belajar apa? Taat.
berarti kita harus patuh kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, nah kita juga harus apa? Kalau kita sebelum beraktivitas kita harus apa? Berdoa. Sila yang kedua tadi diajarkan apa? Apa? Apa di situ ada rasa apa? Empati. Ya. Nah, yang ketiga tadi apa? Ayo. Harus apa di situ? Apa Daren? Iya. Kalau yang keempat apa? Dipelajarin dari kesimpulan yang keempat tadi. Ayo, yang keempat. Apa tadi? Nah, anak-anak kalian bisa belajar apa sila keempat? Ayo, siapa yang tahu? Apa Daren? Menghargai pendapat orang lain. Apa Lois? Betul, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Tidak ada apa? Iya, diselesaikan dengan secara apa? Kekeluargaan. Sila yang kelima apa? Adil, harus bersikap apa? Adil. Nah, anak-anak dari materi ini kalian bisa belajar ya. Nah, kalian bisa belajar bagaimana dalam kalian menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, Ibu berharap ke depannya kalian menjadi anak-anak yang bisa jadi anak yang hebat? Bisa ya. Nah, kalian untuk mencapai salah satu kalian mau sukses jadi orang lain atau mau apapun cita-citamu, apa yang harus kalian lakukan? Apa kata Ibu? Kalau mau cita-citamu jadi tentara atau jadi polisi, kita harus apa? Harus belajar. Nah, Ibu ingatkan untuk kalian semua ya, terus belajar, jangan nyerah ya. Kalau tidak bisa harus apa kata Ibu kemarin? Bertanya, jangan diam ya, tanya ya. Nah, misalnya kalau kalian ya, nah ada masalah, harus cerita sama siapa? Sama orang tua. Kalau di sekolah sama ibu guru atau bapak guru ya. Ibu harap kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, punya etika, attitude yang baik ya. Nah, bisa menghargai orang lain, bisa toleransi. Nah, jangan pernah memilih-milih atau membeda-bedakan teman atau suku ya, nggak boleh seperti itu ya. Nah, jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang bisa menghargai orang lain, walaupun kalian masih kecil, masih anak-anak kelas 6 SD seperti ini, bukan berarti kalian kalah dengan orang yang remaja atau dewasa ya. Karena ya, pendidikan yang sebenarnya adalah terlihat, orang bijak akan terlihat dari apa? Iya. Nah, jadi miliki etika yang baik ya, pribadi yang baik, dan tetap terus belajar. Dan Ibu berharap ya belajarnya nggak berhenti sampai di sini, terus belajar dari ilmu kalian ya. Apapun yang ingin kalian lakukan, terus tetap belajar, jangan pernah menyerah. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, kalian ya mungkin ada yang ingin disampaikan atau Ibu yang tanya? Ya, Ibu yang tanya boleh? Boleh, Ibu yang tanya. Mengapa? Nah, kalau mengapa itu apa jawabannya? Ya, mengapa kita harus belajar toleransi? Ayo, apa Roland? Iya, ada lagi nggak? Ada adanya kerukunan. Ayo, kenapa kita harus belajar toleransi? Ada lagi nggak? Ayo, apa Randy? Iya benar. Ada lagi nggak? Supaya tidak ada pertengkaran, ya, supaya adanya kedamaian. Nah, benar. Habis itu mau tanya lagi, boleh nggak? Nah, nih boleh nggak? Ya, kita membantu teman yang salah. Kenapa? Alasannya kenapa? Apa kira-kira? Kenapa? Kenapa kita nggak boleh? Misalnya temannya dia ngambil uang, ya, nih dia mencuri uang temannya. Terus kalian belain bukan dia yang mencuri, boleh nggak kita belain gitu? Kenapa nggak boleh?
Sudah? Karena dia sudah? Iya. Nah, kalian harus di situ ada sikap adil, harus ada sikap jujur. Kalau temanmu salah, katakan salah, jangan dibela-belain ya. Nah, sama juga dalam kehidupan kita. Kalau kita dari awalnya ya anak-anak, dari awalnya kita nggak bisa bersikap jujur, lama-lama kita menjadi orang apa? Kalau nggak jujur terus kerjaan ya apa jadinya? Jadi pembohong. Bagus nggak itu? Nggak bagus itu ya. Jadi miliki pribadi yang jujur. Ya, kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak ya. Miliki pribadi yang jujur ya. Dan ada lagi yang bisa kalian ambil dari pelajaran materi ini adalah tadi kalian sudah belajar 5 sila tadi. Nah, bagaimana kita belajar dari 5 sila itu? Terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oh, tadi udah belajar ini sama ibu. Sila pertama tadi tentang apa? Sila kedua tadi sudah belajar dari ibu. Ya, nah itu bisa kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Ya, nah jangan pernah kalian merasa aku masih kecil. Enggak seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu kalian lakukan. Oke, ada lagi? Ada lagi anak-anak? Oke. Oke, anak-anak ya, hari ini ya banyak hal yang Ibu sudah sampaikan untuk kalian dan Ibu berharap ya lakukan itu di dalam kehidupanmu dan terapkan ya dalam hari-harimu. Dan Ibu juga minta di dalam kelas 6C harus ada kerjasamanya ya, harus ada apa? Toleransinya, harus ada apa lagi? Saling menghargai, harus ada apa lagi? Menolong, ada empati nggak? Ada rasa peduli nggak? Ada ya. Dan apalagi dalam kelas, kalau dalam kelas 6C harus jaga apa? Iya. Nah, misalnya kalau ada temanmu yang sakit, apa yang harus kalian lakukan? Iya, menjenguknya. Atau kita doakan dia cepat sembuh apa Pika? Iya, boleh itu memberikan buah-buahan ya bagi temannya. Habis itu beri apa lagi? Kalau temannya sakit, beri obat. Suruh dia berobat ya. Ya, biar cepat apa? Sembuh, biar bisa gabung sekolah lagi ya. Nah, itu. Ya, mungkin mungkin ada beberapa hal yang ingin anak-anak sampaikan. Silakan. Daren, apa? Ada nggak yang mau disampaikan? Oke, kalau nggak ada, Ibu kasih satu pertanyaan. Nah, Ibu yang kasih satu pertanyaan ya. Kira-kira Pancasila tadi dari bahasa apa? Siapa yang Mas? Sang apa? Panca artinya apa? 5. Sila artinya apa? Prinsip. Iya. Prinsip atau asas. Penting nggak kita belajar Pancasila? Kenapa bisa penting? Apa? Untuk apa? Untuk masa depan? Iya. Kenapa kita penting ya dipikirkan? Kenapa kita penting belajar Pancasila? Apa Daren? Supaya kita bisa berkehidupan yang rukun. Supaya kita berkehidupan yang rukun. Apalagi? Kenapa kita penting belajar Pancasila? Kenapa enggak? Apa Roland? Agar kita mengetahui benar. Ya, penting kita belajar Pancasila. Apa sih yang dipelajari dari si Pancasila itu? Nah, apalagi ada enggak? Apa, Lois?
Iya, makna Pancasila-nya benar ya. Kita belajar dari asas-asas ya, tadi makna-maknanya itu apa ya, itu disampaikan ya. Nah, pertanyaan Ibu lagi ya. Kalau tadi Ibu bertanya, nah sekarang Ibu tanya kelompok yang mana yang bisa menjawab ya. Ini untuk kelompoknya ya. Oke, Ibu mau tanya lagi. Apa sih hak ya? Apa hak dan kewajibanmu di sekolah? Oke, kelompok 3, yang 4 ya si Pika. Apa Pika? Iya, apa lagi? Pika dulu. Ayo, apa Pika? Apa hakmu di sekolah? Apa lagi? Apa? Selain itu apa? Mendengarkan pendapat orang lain. Iya, oke. Kewajibannya kalau begini, tahu nggak kewajibanmu di sekolah apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, apa lagi? Tidak boleh Apa Yin? membuli teman. Membuli teman, apa Yin? Iya, apalagi ada lagi nggak? Hak dan kewajiban. Oke. Anak-anak Ibu mau tanya, hak dan kewajiban itu yang mana yang lebih penting kita lakukan atau seimbang? Yang mana dilakukan atau seimbang? Kenapa harus seimbang? Ayo, kenapa alasannya harus seimbang? Kan ada hak, ya, ada kewajiban. Kenapa harus dilakukan dengan seimbang? Ayo, misalnya Daren di rumah, Daren di rumah minta uang dikasih, minta HP dikasih, itu kan hak ya. Baju dibelikan, mau sepeda juga dibelikan. Nah, itu hak. Nah, kewajibannya Daren apa kira-kira? Ayo, kalau haknya sudah dipenuhi, kewajibannya apa yang harus Daren lakukan dengan orang tuanya? Apa ada Abdul? Membantu orang tua. Apalagi ada lagi nggak? Apa Lois? Bantu cari uang. Anak kecil bisa nggak bantu mau cari uang? Bisa ya. Siapa di sini yang sudah bisa bantu mamanya cari uang? Angkat tangan. Wow, keren ya. Ada yang bisa bantu mamanya cari uang. Oh, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Tepuk tangan dulu ya. Keren ya. Wala. Jangan cuma bantu habisin uang ya. Harus bantu mamanya cari uang ya. Nah, anak-anak ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Misalnya, hakmu apa sebagai seorang anak ya? Sebagai seorang anak kamu mau makan disediain. Kamu mau baju dibelikan. Kamu mau sepeda, iya, dikasih. Nah, apapun yang kamu mau itu adalah hak yang kamu dapatkan dari orang tua. Kasih sayang didapatkan dari mana? Orang tua. Nah, kewajibanmu apa? Yang pertama, mendengar nasihat orang tua. Yang kedua apa? Menghormati. Sayang nggak sama orang tuanya? Sayang. Ada nggak yang suka bentak-bentak orang tuanya? Nah, nggak boleh ya. Ibu sudah pernah kasih tahu kalian nggak boleh bentak-bentak dan orang tua. Nah, apalagi kewajiban kalian banyak. Bantu orang tua boleh nggak? Boleh ya. Jangan cuma bantu kotorin rumah, nggak mau bantu. Kalau punya adik harus apa? Dijaga adiknya. Nah, itu kan hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, ada lagi. Nah, Ibu mau nanya lagi. Nah, ini pertanyaannya ya. Seandainya kamu dikasih mamamu uang. Misalnya ya, kamu dikasih uang oleh mamamu 20.000. Nah, terus kamu ketemu orang di tengah jalan, orang tua, ya, dia nggak ada makan, ya, nggak ada makan. Nah, terus dia minta uang, dikasih nggak? Kenapa dikasih? Apa? Kenapa? Dia lebih membutuhkan daripada kita. Apalagi ada rasa apa di situ? Empati, peduli dengan orang lain. Tapi kalau dia badannya sehat minta uang dikasih nggak? Kenapa?
Karena dia bisa harus bedakan ya anak-anak yang ngasih orang ya. Kalau badannya kuat sehat minta itu jangan dikasih. Ya, tapi kalau dia memang membutuhkan kayak orang-orang tua atau orang apa itu dikasih. Ya. Nah, itu dikasih. Ya anak-anak ya. Nah, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Gimana perasaannya hari ini? Kenapa senang? Ayo, senang nggak belajar hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ilmu. Apalagi? Tentang Pancasila. Ada lagi nggak lain-lain? Tentang menghormati. Tentang menghormati. Ada lagi nggak yang kalian dapatkan hari ini? Tentang menghargai. Ya. Nah, kira-kira nanti kalau ada soal, kita kan nanti ada PTS ya. Bisa nggak jawabnya? Bisa ya. Bisa nggak orang jawab soal tanpa belajar? Nggak bisa. Berarti kita harus apa di situ? Belajar ya. Orang pintar kenapa? Orang malas kenapa? Karena dia? Iya. Siapa yang ingin pintar di sini? Iya. Semuanya ya mau pintar ya. Nah, kalau mau pintar ya harus belajar. Ingat satu hal, ingat ya, miliki apa kata ibu tadi, etika atau attitude yang baik. Belajar menghargai orang lain, ya, menghormati orang lain, ya, baik itu dengan guru yang ada di sekolah, orang tua, om, tante, atau orang-orang di sekitarmu. Dan yang terakhir, ya, ibu ingatkan untuk kalian, ya, belajar untuk bersyukur. Ya, tanpa kita bersyukur, kita tidak memiliki rasa empati peduli dengan orang lain. Miliki rasa bersyukur itu, bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan, bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, bersyukur dengan ada orang-orang di sekitar kita. Ya, miliki rasa bersyukur itu, dengan rasa bersyukur kita bisa memiliki rasa empati peduli dengan orang lain. Ya, itu yang bisa ibu sampaikan. Ya, dan ibu berharap ya kalian menjadi anak yang lebih baik lagi, ya, yang mau belajar, gali ilmu kalian, ya, dan jangan berhenti sampai di sini, pelajari terus apa yang menjadi lebih baik untuk kedepannya, apa yang harus kalian lakukan untuk masa depan kalian. Jangan pernah berhenti di situ, ya, gali potensimu di mana? Misalnya potensimu suka di menari, atau potensimu suka membuat kreativitas, atau potensimu membuat menggambar seperti Ain. Ain suka menggambar, Ain lukisannya bagus ya di kelas ini ya. Gali terus potensinya ya. Ya, gali terus potensinya. Nah, seperti Daren. Daren suka matematika, ya, belajar terus. Daren suka sains, ya, belajar. Nah, yang lain bukan bukan berarti ya yang lain tidak ada potensinya, ada. Setiap kalian ibu tahu dari 24 siswa ini ibu tahu potensinya. Gali terus ya. Ya, jangan bilang, "Bu, nggak ada potensi pada diriku." Ada semuanya. Ada, gali terus potensinya ya. Nah, ingat saya katakan, jadilah diri sendiri dan jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Jangan pernah menyerah dengan keadaan ya. Harus tetap semangat. Ya, harus tetap mau belajar ya, dan banyak jadi contoh-contohnya untuk kalian ya. Banyak orang sukses itu karena apa? Karena dia tidak ada kata menyerah dan selalu semangat untuk apa? Belajar, untuk berjuang untuk kehidupannya. Ibu berharap kalian semuanya menjadi anak yang sukses, anak yang hebat. Iya, siapa yang mau jadi anak yang hebat? Tetap semangat. Iya. Terima kasih anak-anak ya untuk hari ini, dan ibu berharap kalian semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi, dan ibu ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, terima kasih.